Hai sahabat pejuang rupiah, apa kabarnya? Salam sehat buat sahabat semua. Kali ini ada pembahasan menarik mengenai salah satu token yang beberapa minggu ini sudah sangat booming tentunya, dan mungkin teman-teman sudah tidak asing dengan nama token ini. Baik, tanpa membuang waktu, mari kita mulai langsung saja pembahasannya ya. Dimulai seperti biasa, di CoinMarketCap terlihat pertanggal 16 November 2021. Secara keseluruhan, cryptocurrency mengalami koreksi yang lumayan dalam ya, baik itu Bitcoin dan juga altcoin. Nah, koin apa sih yang ingin kita bahas malam ini? Baik, kita lihat, aku akan bahas mengenai salah satu token dari yang dinamakan dengan Raca ya, atau Radio Caca. Oke, mungkin teman-teman sudah banyak nih yang profit dari Raca ya. Karena Raca ini sebelumnya itu harganya ya sangat jauh di bawah dari harga sekarang ya. Terlihat kalau misalkan kita bahas ya mengenai Raca ini, kita bahas sedikit. Raca saat ini di CoinMarketCap berada di peringkat 209. Lumayan bagus ya. Nah, di mana untuk Raca sendiri harganya saat ini di kisaran Rp135. Kalau lihat dari secara keseluruhan, Raca ini harga untuk di bawahnya ya, harga dasarnya itu di kisaran Rp4,2. Nah, di sini ya, sangat terlihat sejauh ini sangat-sangat lumayan tinggi kenaikannya ya. Selamat buat yang sudah profit tentunya. Jangan lupa bersyukur, jangan lupa sedekahnya juga. Oke ya. Nah, kalau kita lihat di sini, dari harga rendahnya ya, harga paling bawahnya itu sampai saat ini sudah naik sekitar 3.828%. Ya, ini yang aku katakan tadi lumayan kalau misalkan kita ambil aja di harga bawah itu sekitar 1 jutaan, teman-teman hitung sendiri ya sudah berapa profitnya sampai saat ini. Oke. Nah, itu sekilas mengenai harga dari Raca ya, dari harga paling dasar hingga harga tertingginya, di mana Raca ini diluncurkan kalau di CoinMarketCap itu terlihat pada bulan Agustus tahun 2021 ya. 8 oke, di tanggal 21 Agustus tahun 2021 ya, kurang lebih seperti itu. Jadi kalau sampai saat ini mungkin sekitar 3 bulan jalannya gitu ya, sudah naik sekitar 3.000%, itu sangat 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 luar biasa tentunya. Nah, di lain lagi untuk Raca sendiri memiliki total supply sekitar 475.571.583 token Raca ya. Nah, buat teman-teman yang belum tahu apa itu Raca, teman-teman bisa langsung saja kunjungi websitenya, yaitu www.radiocaca.com ya, di sini. Bisa teman-teman langsung cek saja. Kalau teman-teman klik ya, nanti teman-teman akan diarahkan ke websitenya langsung ya, radiocaca.com. Nah, di sini ada keterangannya apa itu Raca, terus juga teman-teman bisa lihat white paper-nya seperti apa. Oke ya. Baik, kita akan bahas mengenai pergerakan dari harga token Raca ini ya. Di mana aku akan coba bahas dari salah satu exchange yaitu Get.io yang sudah memperdagangkan token Raca ini. Di sini aku coba ambil full screen kan dulu ya, supaya kita mudah untuk melihatnya. Aku ambil dulu menggunakan time frame 1 hari. Oke, di sini Raca per USDT ya, bukan per IDR. Jadi buat teman-teman yang ingin tahu berapa rupiahnya, bisa teman-teman convert sendiri ya. Nah, di sini kalau di Get.io sendiri, Raca itu sempat menyentuh harga bawahnya itu sekitar $0,00032600 ya. Dan saat ini harganya itu di kisaran $0,00947806. Kalau kita ambil pengukuran gitu ya, persentasenya itu kurang lebih kalau kita ambil dari harga sini aja, kita sudah sekitar kenaikan kemarin itu kurang lebih hampir 3.000 ya.
hampir 3.000% lebih. Itu yang kukatakan tadi lumayan ya. Nah, buat teman-teman yang mungkin saat ini masih ada posisi atau sudah kemarin itu ambil profit, selamat sekali lagi. Yang saat ini masih ada posisi, mungkin kita akan pantau sejauh mana dan apa yang mungkin terjadi di token Raca ini. Oke ya, setelah kenaikan yang fantastis ini tentunya bukan berarti salah satu token dan juga koin itu akan naik terus gitu ya. Pasti ada koreksinya, itu dapat dipastikan gitu ya. Kalau misalkan naik terus itu bisa dikatakan kenaikan yang tidak normal gitu ya. Kurang baik tentunya untuk token tersebut. Nah, aku coba dulu menggunakan time frame 4 jam. Di sini kita lihat saat ini Raca dalam posisi, ya kita bisa lihat ya, setelah ada kenaikan kurang lebih sekitar harga kemarin itu tertingginya di harga $0,012 ya. Ini lumayan tinggi tentunya. Saat ini koreksi, ya kalau kita hitung koreksinya itu sekitar kurang lebih, saat ini saja kurang lebih 21% masih ya. Kalau kita koreksi ambil yang terdalamnya itu sekitar 32% dari harga tertingginya, ya. Nah, bagaimana kelanjutannya? Mari kita bahas langsung saja di chart-nya ya. Aku coba mulai terlebih dahulu dengan ambil yang namanya seperti biasa, kita ambil Fibonacci retracement ya. Oke, kita coba dulu pantau pergerakan untuk posisi, ya mungkin saja koreksinya ya, koreksi lanjutan dari Raca seperti apa, kita akan bahas dulu mengenai potensi koreksiannya seperti apa. Sebentar. Nah, di sini aku coba ambil Fibonacci retracement dari harga bawah yang terakhir di sini ya. Aku tarik hingga harga tertingginya gitu ya. Nah, di sini. Aku contohkan di sini saja ya. Oke, terlihat ya bahwasanya kita sudah ambil Fibonacci retracement. Apabila kita tarik harga dari harga terbawah dan harga tertingginya, terlihat saat ini Raca dalam posisi di bawah dari support ya, support dari Fibonacci 0,2 ya di sini. Nah, kita saat ini sudah berada di bawah Fibonacci 0,2. Tentunya ini kabar yang kurang baik ya buat pemegang dari Raca, yang mungkin kalau ambil dari bawah ya lumayan lah ya. Lumayan masih untung, sangat untung malahan. Tapi kalau misalkan ada yang ambil di harga tertinggi di sini, saat harganya itu di kisaran $0,12 tadi, ini bukan kabar baik tentunya ya. Kenapa? Karena potensi untuk Raca ini masih ada kemungkinan bisa kembali melanjutkan koreksinya. Di mana ada beberapa support yang mungkin saja bisa menahan pergerakan dari Raca, di mana supportnya itu adalah di Fibonacci 0,3 atau di kisaran harga $0,0087. Terus ada di support yang kedua ya, support terdekatnya itu ada di Fibonacci 0,5 atau di kisaran harga $0,0077 ya. Nah, kalau misalkan di sini ada yang namanya EMA ya. Kalau kita tarik EMA menggunakan 92150 garis EMA-nya, terlihat kemarin itu Raca sempat anjlok ya, sehingga EMA 50 ya, Exponential Moving Average 50 ya. Jadi sempat menyentuh di sini dan selanjutnya kembali naik ya, rebound kembali. Nah, saat ini kita berada di bawah dari EMA 21 ya di sini ya. Ada garis di sini EMA 21, kita berada di bawah tentunya. Mungkin kita bisa saja melihat kembali koreksi lanjutan ya dari Raca, mungkin akan kembali retest ke EMA dari 50 ya. Apabila tadi mungkin nanti akan juga mencoba di support Fibonacci 0,3 atau di kisaran harga $0,008 ya, $87 tentunya. Nah, apabila support ini tidak kuat ya, kita ada beberapa tahanan tadi di EMA 50 dan juga di Fibonacci 0,5 atau di kisaran harga $0,0077 ya. Jadi itu untuk potensi dari pergerakan lanjutan koreksi dari Raca.
Nah, untuk yang support keempatnya ya, ini aku rasa tahanan terakhir yang sangat krusial ya untuk kaca. Apabila ini juga nantinya bisa dijebol ya, tentunya semoga jangan lah ya. Ini hanya analisa supaya semoga jangan sampai dijebol ya. Aku rasa ini adalah support terkuatnya dari kaca nantinya apabila beberapa support tadi tidak kuat menahan di Fibonacci 0,6 ya. Aku coba tebalkan terlebih dahulu, aku ganti warnanya menjadi warna merah. Di sini ya. Nah, ini adalah support terkuat menurutku kenapa di sini ada tahanan sebelumnya ya di sini. Nah, jadi ini, support terkuat di Fibonacci 0,6 atau di kisaran harga $0,0067 ya. Untuk, pergerakan yang bisa menahan dari pergerakan turunan raca. Ini adalah analisa untuk pergerakan koreksinya. Nah, bagaimana kalau misalkan kita berbicara mengenai potensi lanjutan dari bullish-nya raca ya? Oke, kita coba hapus dulu semua buat teman-teman nanti yang ingin lebih tahu dan juga mungkin ketinggalan, silahkan cek lagi videonya ya, diulang saja videonya. Kita hapus dulu semua, oke ya. Nah, kita ambil, anggap saja mungkin kita katakan di sini ya, ini merupakan, koreksi terakhir dari raca ya, bukan berarti aku katakan ini pasti ya. Kita anggap saja namanya juga analisa ya. Anggap ini adalah koreksi yang terakhir dari raca nantinya sebelum rebound terjadi, kita akan lihat potensi dari raca selanjutnya seperti apa ya. Oke. Nah, kita tarik lagi Fibonacci retracement dari harga tertingginya atau ATH sebelumnya hingga koreksi yang terakhir yang kita anggap ya, kita anggap koreksi yang terakhirnya. Nah, ada beberapa tentunya target dari raca yang bisa saja terjadi. Tentunya ini tidak lepas dari harus bisa kembali, melewati dari ATH sebelumnya ya. Nah, apabila ini bisa dijebol ATH ini, bukan tidak mungkin beberapa target lanjutan raca bisa saja tercapai ya. Nah, kita lihat lagi di sini ada beberapa resisten ya yang bisa dicapai oleh raca untuk jangka yang lebih panjang. Yang pertama itu ada di resisten ya, di resisten Fibonacci 1,6 ya. Di sini atau di kisaran harga $0,014. Itu yang pertama. Yang kedua ada di support Fibonacci atau resisten Fibonacci 2,6 atau di kisaran harga $0,018. Untuk yang ketiga, kita ada di resisten Fibonacci 3,6 atau di kisaran harga $0,022 ya. Dan yang terakhir, aku rasa yang bisa dicapai oleh raca untuk jangka panjang, ya maksimalnya itu aku rasa di Fibonacci atau resisten 4,2 ya, atau di kisaran harga $0,0246 ya. Bisa teman-teman convert sendiri berapa harga untuk rupiahnya ya. Jadi ini beberapa target yang mungkin saja bisa dicapai oleh kaca ya, untuk jangka yang lebih panjang. Ya harapannya semoga beberapa support tadi bisa menahan pergerakan dari koreksian kaca dan bisa melanjutkan bullish-nya ya. Itu harapan kita bersama. Nah, jadi buat teman-teman yang saat ini masih ada posisi ya, mungkin ada sisa dari koinnya ya, sudah take profit kemarin, terus masih ada sisanya ya kita lihat saja gitu bagaimana potensi raca ini. Ya, akan tetapi ini untuk jangka yang panjang ya. Sekali lagi bisa saja terjadi, bisa saja tidak gitu ya. Yang namanya analisa ya seperti itu gitu. Tidak 100% benar gitu ya. Oke, ini kita gunakan time frame yang 4 jam. Bagaimana kalau misalkan kita gunakan time frame yang 1 hari ya? Nah, di sini yang saya ingin sedikit wanti-wanti buat teman-teman ya. Mungkin teman-teman bisa ya yang kemarin itu sudah beli di atas ya, saat ini masih, mengalami yang namanya, bukan loss ya, tapi mungkin kerugian sementara gitu ya. Oke, mungkin sedikit waspada. Kenapa aku katakan waspada? Di sini ya, yang pertama aku katakan waspada itu karena kita itu sudah naik ya, sudah naik sekitar tadi, sekitar 3.000% yang pertama gitu ya, hampir 3.000%. Terus juga kalau misalkan kita perhatikan saat ini
Raca itu kalau misalkan di time frame 1 harinya kita tertahan di EMA 9 ya, di sini, sebelum akhirnya mantul lagi, gitu. Kalau misalkan kita ambil time frame yang lebih lama, ya, kita lihat di sini ada support terakhir ya, koreksi yang terakhir sebelum kembali melanjutkan bullish, kita ambil di sini, kita tarik, jadi ada beberapa support tentunya yang mungkin saja bisa, menahan pergerakan raca apabila beberapa support atau support Fibonacci 0.2 ini tidak bisa menahan ya, koreksian dari raca. Nah, ada beberapa support, yang pertama ada di support Fibonacci 0.3 atau di kisaran harga $0,0079. Yang kedua ada di Fibonacci, oke ya, di Fibonacci 0.5 di sini atau di kisaran harga $0,006, dan yang keempat di sini ada di Fibonacci 0,6 atau di kisaran harga $0,0054 ya. Nah, untuk support terkuatnya aku rasa di sini ya, untuk target yang lebih lama ya, apabila memang kaca ini koreksinya lumayan dalam nanti, semoga jangan ya. Ini bukan doa. Nah, ada di, support Fibonacci 0.7 atau di kisaran harga $0,0036 ya. Jadi itu yang mungkin, bisa teman-teman antisipasi ya, yang kemarin itu ambil dari atas, mungkin, diperkuat, stop loss-nya ya, supaya jangan sampai terkena, ya sangkutnya dalam gitu. Ini bukan berarti pasti ya, kita hanya menjaga-jaga, mana tahu terjadi gitu ya. Nah, mungkin untuk analisa raca, aku cukupkan sampai di sini terlebih dahulu. Oke, aku ada ketinggalan satu lagi ya. Nah, di sini aku gunakan yang time frame 4 jam tadi, aku sedikit, kasih lihat lagi, yang mungkin teman-teman bisa antisipasi. Di sini ada sebelumnya ya, aku tandain dulu. Oke, di sini di tanggal, 11 ya, 11 November hingga, tanggal kurang lebih 14, November. Kalau kita buat garis ya, dari harga terakhir tertingginya hingga terakhir, di sini terlihat kalau di chart-nya itu naik ya, chart-nya itu naik. Nah, teman-teman perhatikan di sini lagi, di, RSI-nya ya, di Relative Strength Index-nya itu, kita itu sebenarnya malah berkebalikan gitu ya, berkebalikan. Kalau misalkan kalau kita lihat di chart-nya itu naik, tapi kalau di RSI-nya itu, malah kita itu turun ya, bisa dikatakan turun di sini gitu ya. Nah, di sini. Oke, jadi itu mungkin yang bisa teman-teman antisipasi juga gitu ya. Walaupun di sini kalau kita lihat stochastic RSI-nya itu memang sudah berada di bawah sih ya, sudah berada di bawah. Bukan berarti di bawah ini pasti naik lagi gitu ya. Bisa saja naik gitu, tapi bukan tidak mungkin juga kembali, turun lagi gitu ya. Oke, itu saja sedikit, pandangan untuk raca malam ini ya. Semoga teman-teman suka dengan videonya, yang suka sekali lagi boleh like, komen yang mungkin ada pendapat yang lain, dan juga jangan lupa subscribe yang belum subscribe tentunya supaya tidak ketinggalan untuk video-video, update-an aku berikutnya ya. Sekali lagi terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah tonton sampai selesai. Stay safe buat teman-teman. Salam profit, sampai berjumpa lagi di next video.